Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online kelas? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online kelas kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Ada apa ya? Padahal kan ini belum hari Minggu. Wah, kalian betul. Di hari Jumat ini kita sama-sama akan merayakan Jumat Agung atau Good Friday. Wah, rupanya kalian semua sudah tidak sabar. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memulai online kelas hari ini. Semoga Engkau memberkati online kelas hari ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita sama-sama belajar, ayo bangkit berdiri dimanapun kalian berada, karena kita mau memuji Tuhan. Yeay! Reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. When you ask, he cares.
cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Jangan lupa untuk tetap baca deklarasi iman kita ya. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Prof, lihat nih. Kayaknya ada perjalanan berikutnya. Oh iya, apakah kalian udah siap untuk next journey? Yes, let's go! Let's go! Koko dipanggil sama Mama buat ngerjakan PR.
Loh, Koko Nielsen kemana? Koko Nielsen dipanggil sama Mamang buat ngerjain PR. Waduh, ya udah kalau gitu Nathan aja yang ikut Prof Dev, mau nggak? Mau? Ikut kemana, Prof? Ikut Prof masuk ke dalam cerita Alkitab. Oke. Mau. Oke, yuk sekarang Nathan pakai kacamatanya, Prof bantuin ya. Oh, ini kita di mana ya, Prof? Kita lagi ada di Easter Journey. Oh. Dan kita mau sama-sama masuk ke dunia Alkitab. Yuk teman-teman yang di rumah, kita sama-sama bantu pencet supaya kita masuk ke dunia Alkitab. Ready? In 3, 2, 1, go! Nah, sekarang kita ada di Taman Getsemani. Ini adalah momen setelah pesta Paskah. Waktu itu Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Dan dia membawa 3 murid-muridnya bersamanya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena dia sangat takut dan gentar. Yesus merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Katanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Yesus sebenarnya tahu apa yang akan terjadi. Dan dia juga tahu bahwa dia harus melihatnya. Setelah Yesus selesai berdoa, dia memanggil murid-muridnya yang telah tertidur. Dan berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, saat Yesus sedang berbicara, mendadak muncullah Yudas datang bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Dia tahu bahwa Yesus ada di taman. Dan sebelumnya Yudas sudah memberitahu kepada prajurit bahwa dia akan menunjukkan Yesus yang mana dengan cara menciumnya. Lalu Yudas mendekati Yesus dan berkata, "Rabi," lalu menciumnya. Betrayest thou the Son of Man with a kiss? Maka prajurit segera menangkap Yesus. Kenapa Yudas seperti itu ya, Prof? Padahal kan murid Yesus. Itulah yang mengherankan, bahwa Yudas seorang murid Yesus, tetapi dia berkhianat dan menjual Yesus demi 30 keping perak. Dan memang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa Yesus akan dijual dengan harga 30 keping perak. Sesuai kitab Zakaria pasal 11 ayat 13. Hal ini memang harus terjadi dan harus dilewati oleh Yesus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan dia, Prof? Murid-muridnya juga ditangkap? Setelah Yesus ditangkap, semua murid-muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Orang banyak meminta Yesus untuk diadili. Lalu, pagi-pagi sekali, Yesus dibawa ke pengadilan dan dia mengalami 2 jenis pengadilan yang dilakukan oleh tokoh Yahudi maupun pemerintahan Romawi. Karena pada saat itu, bangsa Yahudi merupakan jajahan Romawi. Yang pertama adalah pengadilan secara hukum Yahudi. Yesus dibawa menghadap ke Hanas, seorang tokoh agama, dan beliau juga merupakan mertua dari Imam Besar Kayafas. Yesus dibawa menghadap ke Imam Besar Kayafas, dan Yesus dibawa menghadap ke Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Menurut hukum Yahudi, Yesus dituduh melakukan pelanggaran agama karena mengaku sebagai anak Allah. Berarti menyamakan dirinya dengan Allah, dan ini merupakan penghujatan yang harus dihukum mati. Dan di bawah pemerintahan Romawi, pengadilan Yahudi tidak berhak menjatuhkan hukuman mati. Oleh sebab itu, mereka melimpahkan kasus ini kepada pengadilan Romawi supaya hukuman mati dapat dijalankan. Pengadilan secara hukum Romawi. Yang pertama,
itu dilakukan di hadapan Pontius Pilatus, di mana Yesus dituduh melakukan pelanggaran politik, tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan. Dan yang kedua, setelah mendapati bahwa Yesus berasal dari Galilea, maka Pilatus mengirimkannya kepada Raja Herodes yang memerintah daerah Galilea saat itu. Herodes pun tidak mendapati kesalahan pada Yesus, lalu mengirim kembali kepada Pilatus. Dan yang terakhir, Pilatus mengadili Yesus, meskipun Pilatus dan Herodes tidak mendapat kesalahan apapun pada Yesus. Orang-orang tetap ingin Yesus dihukum mati dengan disalibkan, dan akhirnya Yesus pun dijatuhi hukuman mati. What does it mean by crucifixion? Itu adalah ketika seseorang dipaku atau diikat ke kayu salib. Pada zaman itu, bentuk hukuman itu diperuntukkan bagi penjahat seperti perampok. Kenapa ya orang-orang begitu? Mereka kan tahu kalau Tuhan Yesus tidak salah. Dan Tuhan sering banget melakukan mukjizat-mukjizat. Tuhan juga tidak merugikan siapapun, tapi mereka tetap minta Yesus disalib. Seperti yang tadi sudah kita dengar, bahwa menurut hukum Yahudi, Yesus dituduh melakukan pelanggaran agama karena mengaku sebagai anak Allah. Yang artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah, dan ini merupakan penghujatan yang harus dihukum mati. Itulah mengapa orang-orang kekeh untuk meminta Yesus mendapatkan hukuman mati. Di luar dari itu, Yesus memang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Iya, sekarang aku paham. Prajurit membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Mereka memaku dia di salib dan menegakkan salib itu. Saat Tuhan Yesus di kayu salib pun, masih ada orang-orang yang mengejek mereka dan berkata, orang lain saja ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Yesus pasti bisa menyelamatkan dirinya, tapi ia memilih untuk tidak, karena itulah yang dijanjikan Allah pada manusia, dan Yesus juga taat pada Allah. Iya, betul sekali. Pada jam 12, seluruh daerah itu diliputi kegelapan sampai jam 3. Lalu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang-orang yang mendengar masih menunggu dan melihat apakah Allah datang untuk menurunkan Yesus. Dan Yesus pun menyerahkan nyawanya. Seketika itu juga tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai bawah. Wah. Dan menurut kamu, apa yang penting tentang kematian Yesus bagi orang percaya? It's because God loves us so much. Dia memberikan anak yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati menebus setiap dosa. Bahkan dengan cara kematian Yesus yang mengerikan dan menyakitkan, tangan-tangannya masih terentang untuk mengundang kita, untuk memeluk kita, di mana dosa telah memisahkan kita dari Tuhan, tapi kematiannya menjadi jembatan untuk kita kembali kepada Allah. Sekarang Prof mau ajak kita semuanya untuk sama-sama membuka Alkitab kita ya. Ayo, kita sama-sama buka di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Prof akan bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman mau lihat kelanjutan ceritanya? 2 hari lagi kita bertemu lagi ya teman-teman. Yuk kita pakai lagi kacamatanya.
Hai Kids, AFJF Kids akan mengadakan Sunday School secara onsite. Kalian bisa catat tanggalnya ya. Tanggal 8 Mei di ibadah 2 yaitu jam 10 pagi. Kelas yang tersedia ada 2, untuk Joyful, untuk kalian yang duduk di kelas 1 sampai kelas 4 SD, dan untuk Mighty di kelas 5 sampai kelas 6 SD. Nah, teman-teman tinggal datang aja di hari Minggu. Kalian bisa datang lalu kalian bisa pergi ke lobby Kids dan melakukan check-in. Setelah kalian melakukan check-in, kalian bisa mengikuti kelas sesuai dengan protokol yang ada, dan setelah selesai kalian bisa melakukan check out bersama papa dan mama. Sampai ketemu bulan Mei ya teman-teman, bye! Kalian penasaran dengan cerita berikutnya? Jangan lupa ya, besok Minggu kita akan berjumpa lagi. Dan seperti biasa, setelah online class akan ada Kids Zoom ya teman-teman. Jam 9, see you!